Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi penuh semangat. Di sela-sela aktivitas rutin, semua aktivitasnya padat. Semua aktivitas padat, sehingga nanti kita cari ini kapan ibu-ibu sekalian punya waktu luang untuk belajar bersama dengan nuansa yang berbeda, tidak dalam suasana di Jakarta yang macet, tidak dalam suasana di online yang melihatnya tidak jelas, terbatas oleh sinyal dan sebagainya. Baik ibu-ibu sekalian, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat, bukan hanya sekedar umat, tetapi umat yang berkualitas karena kita mempunyai semangat untuk memahami Al-Quran yang beliau bawa, memahami bahasa Arab yang beliau gunakan untuk menjelaskan ajaran-ajaran Allah kepada seluruh umat manusia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih di pelajaran 18 ya, ibu-ibu sekalian. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, masih di situ ya? Iya. Iya. Baik, itu kita akan lanjutkan dengan membahas salah satu bagian dari pelajaran bahasa, yaitu yang berkaitan dengan kaidah. Nah, untuk itu, ibu-ibu sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum masuk ke pelajaran kita ini, ibu-ibu sekalian, kita coba mengenang apa yang sudah kita pelajari. Apa yang sudah kita pelajari sepintas lalu kita di bahasa Arab Qur'ani, di pelajaran awal-awal kita diperkenalkan tentang apa itu bahasa Arab Qur'ani. Apa yang ibu-ibu ingat apa itu bahasa Arab Qur'ani? Kalau nggak salah ayat-ayat populer gitu ya Pak? Ya, ayat-ayat populer. Ayat Terus Quran yang sering dipakai. Ayat-ayat populer ya, ayat-ayat Quran. Seingatnya dikit. Sudah, itu saja yang diingat? Oke, yang baik. Ingat itu aja. Nanti bisa dibuka-buka lagi ya. Catatannya, bukunya, apa yang dimaksud dengan bahasa bacaan dan doa dalam ibadah. Iya, oke, bagus ya. Nanti kalau masih ingin lihat lagi, lengkapnya seperti apa, dilihat lagi catatan-catatannya. Karena ini kita tidak terlalu mudah untuk mengingat apa itu bahasa Arab Qur'ani, karena kita punya bahasa Arab yang lain. Karena kita punya bahasa Arab yang lain. Terus di awal pelajaran kita bahasa Arab Qur'ani, kita berkenalan dengan ciri khusus bahasa Arab. Ya, apa yang ibu-ibu sekalian ingat ciri khusus bahasa Arab?
Berasal dari 3 huruf Berasal dari 3 bentuk Ya, huruf terus dasar. Terus perubahan terjadi dari Jadi dari dalam kata itu kata sendiri. itu ya, sendiri. oke, bagus. Berikutnya. Dibedakan Dibedakan mufrad dan bentuk jamak. mufrad dan jamak. Iya, oke, bagus. Dibedakan Dibedakan muzakkar dan bentuk muannas. muzakkar dan muannats. Iya. Kelima Serapan Mhm. posisi. Terdapat 2 pola kalimat 2 dasar. pola kalimat Ya, dasar. oke, bagus ya. Tuh, ya, itu yang sudah kita pelajari. Berikutnya kan bertambah lagi ya, terutama berkaitan dengan perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Paling tidak kita berkenalan dengan 5 ya, berkenalan dengan 5 bentuk. Kita berkenalan dengan 5 bentuk. Apa yang 5 bentuk itu? Ada bentuk 1 ya, namanya apa? Nadim. Kemudian ada bentuk 2, Udori, kemudian bentuk 3, Madar, kemudian ada bentuk 4, sifat, oke, kemudian ada bentuk 5. Perintah. Ya, amar gitu ya. Kita sudah melangkah ke sana. Kemudian selanjutnya kita maju lagi pada pelajaran-pelajaran kita berikutnya, ibu-ibu sekalian, kita sudah belajar tentang jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? 3. Apa yang 3 itu? Isim, fi'il, sama harf. Iya, oke, bagus ya. Nah, kemudian dari 5 bentuk itu ada yang masuk ke kategori fi'il, ada yang masuk kategori isim, ada yang masuk kategori harf. Ya, gitu ya. Nah, pada pertemuan kita yang sebelumnya, ibu-ibu sekalian, kita sudah belajar itu isim ya, belajar lebih lanjut lagi. Ya, fi'il juga sudah kita bahas, isim juga kita sudah bahas dari segi kaidah. Ada yang pokok, ada pula yang tambahan. Gitu ya. Ada yang pokok dan ada yang tambahan. Nah, berikut ini ibu-ibu sekalian, kita akan bicara lagi ya, bicara lagi tentang isim. Kita akan bicara lagi tentang isim sebagai penambahan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelum-sebelumnya. Kalau ciri khusus bahasa Arab yang keempat, apa tadi yang keempat? Dibedakan dengan muzakkar dan muannats. Ya, kita sudah bicarakan tentang muzakkar dan muannats ya. Sudah ya, kita sudah bicara. Yang masuk kategori muzakkar itu yang seperti ini, yang masuk kategori muannats itu seperti ini. Itu ya, sudah kita pelajari pada pelajaran itu dengan catatan bahwa ada juga jenis ya, ada juga beberapa kata yang dia istimewa gitu. Istimewa karena apa? Karena dari lahiriahnya dia seperti ya, dari segi lahiriahnya dia seperti mudzakkar tetapi statusnya dia muannats. Dia seperti mudzakkar tapi statusnya muannats. Kan hanya beberapa kata. Nah, hari ini ibu-ibu sekalian, kita akan masuk pada ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Apa itu ciri khusus bahasa Arab yang ketiga? Dibedakan bentuk antara bentuk mufrad dan jamak. Iya, dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Nah, itu sudah modal ya. Itu mufrad dan jamak. Untuk ciri ini, ibu-ibu sekalian, kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak punya. Ya, dalam bahasa Indonesia kita tidak punya, ya ini ya. Bahwa sebuah kata itu apakah dia tunggal ataukah dia jamak itu tidak bisa kita lihat hanya dengan mengamati kata itu. Bahasa Indonesia begitu. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pahami apakah dia mufrad merujuk kepada satu ya, tunggal, ataukah dia jamak menuju kepada hal yang banyak ya, menuju kepada hal yang jamak hanya dengan membaca kata itu. Dalam bahasa Indonesia biasanya yang dilakukan kalau dia menunjukkan jamak itu biasanya dengan menambahkan kata lain yang bermakna banyak. Semisal gitu beberapa, semisal banyak ya, atau menambahkan jumlahnya. Dengan menambahkan jumlahnya.
Bisa juga dengan menambahkan kata lain semacam kata para gitu ya. Ya, menggunakan kata para. Itu menunjukkan banyak dalam bahasa Indonesia. Bisa juga dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengulang-ulang kata itu. Ya, katanya diulang, ya, katanya diulang untuk menunjukkan dia banyak. Sedangkan dalam bahasa Arab untuk konsep isim yang mufrad dan jamak ini, ibu-ibu sekalian, dia punya kemiripan dengan, ada dalam bahasa Inggris kan, ada yang kita sebut dengan singular dan ada yang plural. Plural. Ya, ada yang plural, itu punya kemiripan di situ. Kemiripannya apa untuk bahasa Arab? Kemiripannya adalah untuk bahasa Arab itu sebuah kata diduga dikenali sebagai kata berbentuk jamak itu bisa dilihat dengan adanya penambahan. Ya, adanya penambahan. Ya, adanya penambahan huruf tertentu untuk menunjukkan dia banyak. Atau yang pertama ya, selain ada penambahan, bisa juga dikenali sebuah kata itu bentuk jamak dalam bahasa Arab seperti dalam bahasa Inggris itu karena dia sudah berubah dari bentuk tunggalnya. Ya. Jadi yang pertama kita bisa yang lebih mudah kita amati karena ada penambahan huruf ya. Ada penambahan huruf di akhir kata sehingga menunjukkan dia jamak, atau yang kedua karena ada perubahan dari bentuk tunggalnya. Nah, mudah-mudahan nih ibu-ibu sekalian berdasarkan pengalaman kita yang lalu-lalu ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa mengingat-ingat ya bahwa kalau kata yang menunjukkan jamak itu dalam bahasa Arab biasanya ditambahkan atau ada huruf apa di akhirnya? Ada wahu, Ada ya nun, Ya. alif, alif, Wawu. Ya. Ada huruf alif, Ya, baik ya. Itu yang awal-awal dulu kita kenali bahwa kata itu berbentuk jamak dalam bahasa Arab itu yang awal sekali kita kenali dulu ada ya nunnya, gitu ya. Ada ya nunnya. Jadi ada mukmin menjadi mukmini. Berikutnya yang kita kenali ya awal-awal dulu adalah kalau di akhir kata itu ada alif dan taknya. Ya, ada alif taknya. Seperti ada muslimah menjadi muslimat, gitu ya. Ada mukminah menjadi mukminat. Itu juga bisa menjadi penanda. Belakangan ibu-ibu sekalian, kita juga mengenali bahwa sebuah kata dalam bahasa Arab itu adalah kata jamak, itu dikenali dari apa gitu ya? Dikenali ada waw nun. Nah, ada waw nun gitu ya. Ada waw nun, ada ya nun, ada alif ta gitu. Di belakang atau di akhir kata itu penanda jamak. Gitu ya. Katakanlah ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya jamak yang reguler dan ada yang irregular. Kira-kira begitu ya istilahnya. Ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan, gitu ya. Atau dengan bahasa lain, ada yang seragam perubahannya, ada yang beragam, gitu ya. Ada yang seragam, ada yang beragam. Itu insya Allah nih, ibu-ibu sekalian, saya yakin ini sudah paham tentang konsep ini. Tinggal hari ini, ibu-ibu sekalian, yang akan kita pelajari adalah pemantapan supaya pemahaman tadi bisa digunakan untuk berdiskusi, untuk memahami buku-buku berbahasa Arab, atau untuk memahami penjelasan-penjelasan tentang bahasa Arab. Maka hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut, yang itu bentuk-bentuk jamak seperti yang tadi sudah kita singgung di awal. Ya. Kita awali terlebih dahulu dengan mengenali apa istilahnya, ya, mengenali istilahnya. Yang pertama di sini ya ada disebut dengan jam'ut taksir. Apa ibu-ibu sekalian? Taksir. Ya, gitu ya.
jam'ut taksir. Kemudian yang kedua, ini ada namanya jam'ul mudzakkar as-salim. Apa? Muzakkar salim. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya jam'ul muannats as-salim. Apa? Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Yang mana maksud kita pelajaran kita sebelumnya? Di pelajaran kita sebelumnya terkait dengan kaidah, kita kan sudah belajar bahwa kaidah itu dari segi identitasnya bisa dikenali ada namanya isim yang mudzakkar, gitu ya. Ada juga isim yang muannas. Nah, gitu dulu ya. Ada mudzakkar, ada yang muannas. Jadi mufrad itu ada mufrad yang mudzakkar, ada mufrad yang muannas. Ya. Nah, ketika dia berubah, ibu-ibu sekalian, ketika dia berubah, maka perubahan itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ya. Sederhananya begini gitu ya, istilahnya ya. Nah, kalau demikian ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan, sebenarnya berarti ya berarti jamak itu sebenarnya ada 4. Ya. Ada berapa? 4. Nah, bagaimana cara melihatnya? Bukankah kata itu, isim itu ada yang mudzakkar dan ada yang muannas? Ya, gitu ya. Ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Maka kita masing-masing dari dua jenis tadi kita bagi lagi. Gitu. Bagi lagi menjadi apa? Ada mudzakkar yang beraturan, gitu ya. Ada yang muannas beraturan. Begitu juga sebaliknya, ada mudzakkar yang tidak beraturan, ada yang muannas yang tidak beraturan. Awalnya begitu ya, memahaminya. Sekali lagi, ada isim itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ketika dari bentuk mufradnya ya, ketika bentuk mufradnya berubah, karena intinya begitu, bahasa Arab itu bentuk tunggal dan bentuk jamaknya itu ada perbedaan. Ya. Ada bentuknya perbedaan, sehingga bisa dikenali. Ketika dia berubah, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Gitu. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, kita lihat ya, ini disebut yang beraturan ini, gitu ya, beraturan ini, apa ujungnya? Mim. Ujungnya as-salim. Kalau jamak mudzakkar itu di awalnya ya. As-salim. Ya, yang beraturan itu ujungnya diberi label apa labelnya? Salim. Sedangkan yang tidak beraturan itu ujungnya diberi label apa? Taksir. Jadi ini kalau kita pakai tadi ya pembagian merujuk kepada adanya mudzakkar dan ada muannas itu sebenarnya jamak itu ada jamak mudzakkar salim, gitu ya, jamak muannas salim. Kemudian apa? Jamak muzakkar taksir, gitu. Jamak muannas taksir. Nah, gitu jadinya. Tetapi dalam kepentingan untuk praktisnya, yang taksir ini tidak disebut-sebut itu dia muzakkar atau muannas. Enggak apa-apa. Ya, di dalam itu supaya praktis, untuk yang taksir ini tidak disebut dia muzakkar atau muannas karena nggak ada beda, gitu ya. Karena tidak ada bedanya. Selain bahwa tidak ada perbedaannya, selain bahwa dia berubah dari bentuk dasarnya, bentuk awalnya, dan perubahan itu tidak satu warna, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang salim ini diberi istilah
ada muncul mudzakkar dan muannasnya karena di dalam praktiknya ada penanda tertentu untuk salim yang mudzakkar, ada penanda tertentu juga untuk salim yang muannas. Atau dengan kata lain, ada penanda tertentu untuk mudzakkar yang salim dan ada penanda tertentu untuk muannas yang salim. Karena beda itu walaupun sama-sama salim ya, walaupun sama-sama salim tetapi penandanya berbeda, maka penamaannya juga perlu dimunculkan gitu ya. Yaitu sehingga namanya jam'ul mudzakkar as-salim, jam'ul muannas as-salim. Oke ya. Mari sekarang kita lihat ya. Ini diberi nama itu apa gitu ya. Nama ya, dalam bahasa Arab ya, penamaan dalam bahasa Arab itu ya, kita memahaminya tentu tidak seperti nama sepenuhnya ya, tidak seperti nama sepenuhnya kalau dia dalam bahasa Indonesia memberi nama. Tapi saya ingin posisikannya sebagai nama. Apa namanya? Maksud saya mengatakan ini nama, ini kita posisikan sebagai nama karena itu nggak boleh diterjemahkan, gitu ya. Sama seperti kita memberi nama isim, kita memberi nama fi'il, kita beri nama harf. Ya, kita beri nama harf. Tidak usah diterjemahkan tapi cukup dipahami bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan ini. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan ini. Sedangkan harf adalah kata yang menunjukkan ini. Jangan diterjemahkan karena itu nanti akan membingungkan justru. Begitu pula halnya ketika kita mengenal ada jenis kata, jenis isim yang namanya mudzakkar, tidak usah diterjemahkan. Ya, cukup saja menggunakan nama mudzakkar. Ketika kita menemukan ada isim yang muannas, jangan juga diterjemahkan. Cukup kita beri nama dia muannas. Sama juga dalam bahasa Arab ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tidak punya gaya begitu. Misalnya kita punya ya, contoh ya. Dalam bahasa Arab untuk mengatakan kamu beda itu antara yang mudzakkar dan muannas. Ada anta dan ada anti. Anta itu untuk mudzakkar, anti itu untuk muannas. Tapi kalau masuk ke bahasa Indonesia, ya tidak usah mengatakan anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal namanya kamu laki-laki, kamu perempuan. Gitu ya. Lalu dari mana tahu bahwa kamunya laki-laki atau perempuan? Dalam bahasa Indonesia lihat pada konteksnya. Konteks kalimat maupun dalam konteks sesuatu komunikasi. Oke, begitu ya posisi kita. Ini anggap sebagai nama, ya. Kalau sebagai nama, ya pakai saja istilahnya. Jamak mudzakkar salim, ya sebut saja jamak mudzakkar salim. Tidak usah mengatakan banyak laki-laki yang salim. Nah, gitu misalnya itu kan nanti malah membingungkan kita. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita perlu juga memahami gitu ya supaya nanti lebih mudah diterima di dalam nalar kita. Jangan hanya nerimo begitu saja, jangan hanya patuh begitu saja. Perlu juga kita mengerti di balik penamaan tersebut, gitu ya. Di balik penamaan tersebut, ya. Nah, yang mana maksudnya? Coba kita lihat ya. Untuk kata as-salim, ibu-ibu, ya sekalian, itu 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Salam. Sin, lam, dan mim. Iya, ada sin, ada lam, dan ada mim. Dalam bahasa Indonesia, kalau ada kata, mungkin ibu-ibu mudah-mudahan masih ingat ya, kita punya beberapa kata dulu. Kata pertama kali ketemu itu apa? Assalamualaikum. Gitu ya, masih ingat? Assalamualaikum. Ya. Ya, apa? 3 huruf dasar untuk sin, untuk assalam. Sin, Ya, betul. Ada sin, lam, mim. Berarti kita duga, gitu ya. Berarti kita duga bahwa assalamu itu memiliki makna dasar dengan as-salim. Bisa diikuti ibu-ibu sekalian? Allah. Ya. Kita duga bahwa assalam dengan as-salim memiliki makna dasar yang sama. Yang sama. Kenapa? Karena memiliki 3 huruf dasar yang sama.
Masih ingat ibu-ibu sekalian apa makna dasar pada kata assalamu? Keselamatan. Selamat. Ya, makna dasarnya apa? Selamat. Nah, gitu ya. Makna dasarnya selamat. Nah, kata kuncinya adalah ibu-ibu sekalian, ini tadi ya, beraturan. Ya, beraturan. Kan kita juga sering mengatakan bahwa kalau ingin selamat, ikutilah aturan, gitu ya. Itu. Kalau ingin selamat, ikutilah aturan. Termasuk gitu ya, termasuk aturan berlalu lintas. Oke, termasuk aturan berlalu lintas. Kalau ibu-ibu, kalau ada orang yang tidak mengikuti aturan lalu lintas misalkan gitu ya, berarti dia tidak mengikuti, berarti tidak selamat kan gitu ya. Kalau tidak selamat kemungkinan misalkan untuk aturan lalu lintas, kalau tidak diikuti kemungkinan yang akan terjadi apa? Tabrakan. Nah, oke. Kalau tabrakan yang tadinya naik motor dia atas, ya dia di atas motornya, di atas kendaraannya. Kalau terjadi tabrakan, kemungkinan di mana dia berada? Dia terlewat. Dia akan jatuh, gitu ya. Dia akan jatuh. Karena apa? Karena tidak beraturan. Ya. Karena tidak beraturan, gitu ya. Karena jatuh posisinya di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Coba ibu-ibu sekalian, kalau baris dalam bahasa Arab yang ditaruh di bawah namanya apa? Kasroh. Kasroh. Kasroh itu 3 huruf dasarnya apa? Kasroh. Kaf, sin, ro. Kaf, sin, ro. Ro. Nah, coba ibu-ibu lihat ini. Apakah ada kaf, sin, dan ro-nya? Ada. Oke, bagus gitu ya. Bisa nyambung gitu. Sehingga dia diberi nama jam'ut taksir. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau bawa gelas gitu ya, kita bawa di atas. Tuh, jalannya ya si mbak atau ibu itu bawa gelas dengan ikut aturan, jadi jalannya nggak sambil geol-geol, ya, nggak sambil joget-joget, karena gelasnya kan gelasnya licin. Kalau kemudian jalannya tidak lurus, jalannya menclok-menclok, kemudian gelasnya goyang, dan akhirnya apa yang terjadi pada gelasnya? Gelasnya jatuh. Kalau gelas jatuh, kemungkinan yang akan terjadi adalah Akhirnya tumpah. ya, akhirnya tumpah, gelasnya pecah, gitu ya. Gelasnya pecah. Kalau gelas sudah pecah, apakah akan terlihat ada bentuk utuhnya atau dia akan berserakan? Tidak. Ya, tidak berserakan. Dalam bahasa Arab itu bisa disebut juga dengan taksir, gitu ya. Bisa disebut dengan taksir. Nah, berikutnya nih yang terakhir ibu-ibu sekalian. Nah, kalau dia tidak beraturan, misalnya nih naik kereta api atau naik angkutan umum, ya kita mau pulang ke rumah, tapi nggak beraturan tuh jadwalnya berapa jam sekali, gitu ya, nggak ada jadwalnya di stasiun ini jamnya sekian lama. Apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan kapan kita akan menunggu? Biar jangan terlalu jemu, biar jangan terlalu capek. Melihat aturan. Tapi dia nggak ada aturan. Lihat jadwal. Nggak ada soalnya. Ada jadwal. Nggak ada jadwalnya. Menunggu. Iya, biar nggak terlalu capek. Nunggunya gimana? Duduk, istirahat. Iya, biar jangan terlalu lama duduknya. Caranya adalah diduga-duga. Itu kenapa? Karena nggak ada jadwal pastinya, karena tidak ada aturan bakunya. Kita apakan? Kita duga-duga, gitu ya. Kita duga-duga. Oh, kayaknya begini nih, kayaknya jam segini nih. Kemarin saya lihat waktu itu dia di sini. Oh, berarti kemungkinan dia akan di sini. Mungkin di sini dan mungkin di sini dan mungkin. Nah, jadi nggak ada kepastian. Tapi dengan cara menduga-duga, paling tidak kita meminimalisir kelelahan tadi. Kita meminimalisir waktu yang terlalu panjang. Walaupun tetap saja ada kemungkinan kita sudah duga-duga, dugaan kita salah. Bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi duga. Nah, ketika kita mengatakan kita duga-duga, itu gitu ya, kita duga.
Saya duga-duga dia kayaknya suka nih sama saya. Kita duga kayaknya dia nggak suka nih. Nah, orang Indonesia bilang itu ditaksir-taksir, gitu ya. Diduga-duga. Oke, itu dia ibu-ibu sekalian. Anggap sebagai ini untuk membantu kita memahami mengapa istilah itu yang digunakan. Ya, intinya tadi, kalau salim itu kalau ingin selamat ikut aturan, mau yang laki-laki atau yang perempuan kalau ingin selamat ikuti aturan, gitu ya. Aturannya apa? Akan kita bicarakan lebih lanjut. Sedangkan kalau ingin ini tidak ada aturan, kemungkinannya akan terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, kemungkinan terjadi akan jatuh di bawah seperti baris kasroh, atau akan pecah seperti gelar yang dalam bahasa Arab disebut dengan taksir, sehingga akan diduga-duga bagaimana akhirnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Paham. Oke. Nah, sekarang sesudah kita memahami istilah tersebut, ya, istilah tersebut, maka nanti ibu-ibu sekalian, untuk kepentingan itu, ya, untuk kepentingan itu, supaya ibu-ibu sekalian ya tidak terlalu lama menaksir-naksir, menduga-duga akan seperti apa jamak taksir, maka untuk membantu ibu-ibu sekalian bisa memudah memahaminya, di kamus BAKI 2, ibu-ibu sekalian, kita sudah cantumkan, ya, kita sudah cantumkan daftar, ya, daftar khusus untuk jamak taksir. Untuk yang edisi lama, cetakan lama, itu sebelum halaman 1 kita sebutkan itu. Daftar khusus jamak taksir dalam kamus ini ditemukan di halaman sekian, 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 sekian. Gitu ya. Sedangkan untuk yang, gitu ya, yang edisi baru, ya, di halaman itu tidak ketemu karena ada perubahan, kita taruh di bagian akhir. Kita taruh di bagian akhir. Coba dilihat ya, dicek di daftar isi. Di bagian akhir dari buku kamus itu ada daftar khusus untuk jamak taksir. Ya, daftar khusus untuk jamak taksir. Sudah ketemu ibu-ibu sekalian? Belum. Sudah. Coba dicari dulu ya. Coba dicari dulu ya. Baik, mari kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Ini adalah beberapa contoh ya. Ini adalah beberapa contoh jam'ut taksir. Ya, jam'ut taksir. Nah, mari kita lihat ya. Yang pertama, ditambah lagi ibu-ibu sekalian ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk yang taksir ini apa pertimbangannya? Tidak muncul nama ya. Tidak muncul nama muzakkar taksir dan muannas taksir. Apa? Pertimbangan lainnya adalah selain tadi untuk praktis, kemudian pertimbangan tadi juga biar dia praktis, kemudian juga karena dia tidak satu pola sehingga perubahannya itu tidak ada yang khusus untuk yang mudzakkar, tidak ada yang khusus muannas, berbeda dengan yang salim. Ini juga ibu-ibu mudah-mudahan masih ingat bahwa ada kata-kata tertentu yang ketika mufradnya gitu ya, ketika mufradnya mudzakkar, muannas, mufradnya mudzakkar, jamaknya bisa jadi berubah, yang tadinya mudzakkar pas jamak menjadi muannas. Ada yang ingat gimana ilmunya? Kalau bukan orang jadi muannas ya Pak? Iya, itu dia ya. Jamak dulu ilmunya, jamak bukan manusia, bukan orang, dianggap muannas. Itu juga sehingga dia tidak bisa disebut langsung jamak muzakkar karena bisa muzakkar bisa muannas ya. Bisa muzakkar bisa muannas. Gitu ya. Jadi istilahnya cukup satu saja walaupun asalnya muzakkar, walaupun asalnya muannas. Baik, mari kita lihat ya untuk lebih lanjutnya. Yang pertama apa contohnya ibu-ibu sekalian? Contohnya mal. Ya. Masih ingat apa maknanya? Harta. Bagus. Jamaknya apa?
Amwal. 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 Oke, bagus. Yang berikutnya, Nafs. nafs. Oke, masih ingat maknanya? Jiwa. Diri. Jiwa, apalagi? Diri. Diri. Diri, apalagi? Seseorang. Seseorang. Bagus, ya. Jamaknya apa? Hati. Anfus. Nufus. Nufus. Anfus atau nufus. Nufus. Oke, baik. Berikutnya, Surah. surah. Ya. Jamaknya? Suar. Iya. Oke. Terus berikutnya. Rasul. Rasul. Iya. Berikutnya. Rusul. Abad. Abad, jamaknya? Ibad. Iya. Kemudian berikutnya. Yatim. Yatim, Yatama. yatama. Sama. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini perlu dikenali karena kadang-kadang kita tahu makna mufradnya, jamaknya bisa jadi tidak kita kenali atau tidak kita pahami. Contohnya apa? Yatim ini. Yatim ini. Kalau kita bilang yatim, ingat kan yatim? Tapi kalau yatama, udah apa ya gitu. Apalagi kalau kita tidak terbiasa untuk mengenali ada 3 huruf dasar yang sama. Kemudian kata berikutnya apa? Fakir. Fakir. Jamaknya apa? Koro. Iya, kalau fakirnya kita udah biasa kan? Iya. Kita udah biasa, tapi kalau fuqaranya jarang. Fuqaranya jarang. Kemudian berikutnya Miskin. miskin. Ya, miskin. Jamaknya Masakin. masakin. Ya, masakin. Memang orang kalau miskin ya dimasakin aja, minta Dimasakin. dimasakin. Orang miskin. Nggak bisa masak sendiri ya, nggak bisa masak sendiri. Oke. Kemudian berikutnya Wali. ya, jamaknya aulia. Nah, wali aulia. Tapi masih terlihat ya ada 3 huruf yang sama antara wali dengan aulia, ada ya? Iya. Ada waulam. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir Imro'ah. Imro'ah. ya, imro'ah atau mar'ah, jamaknya Nisa. nisa. Coba itu ya. Jauh banget ya. Jauh banget. Tapi ini bahasa Arab ini keren kata saya. Keren. Memang bahasa Arab itu kalau sudah imro'ah itu ketika dia sendiri, kemudian nanti coba kalau lagi ngumpul sama teman-temannya, kita bisa bilang, wih jauh banget Bu Sri Lestari kalau ketemu sendiri. Kalau lagi sama teman-teman Jauh banget. jauh banget. Imro'ah. Iya, jauh banget gitu. Masa. Imro'ah, mar'ah jamaknya nisa. Jamaknya nisa. Nah, coba kita lihat nih sekarang ya. Mal itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar gitu ya. Amwal mudzakkar apa muannas? Muannas ya. Nafs mudzakkar apa muannas? Muannas nih. Nah, coba lihat ya. Ada beberapa kata yang walaupun tidak menggunakan tak marbutoh tapi dianggap muannas. Ada ingat? Iya. Di langit ada matahari. Langit apa langit? Oh, sama. Matahari? Matahari ini. Di langit ada matahari. Oh, ada sin ya. Panas ya. Panas. Apa panas? Nar ya. Panas ya. Panas menyinari bumi. Apa? Bumi? Ard gitu. Membakar diri ini. Apa diri? Nafs. Nah, gitu. Langit, matahari,
panas, bumi, diri. Ada sama, ada syams, ada nar, ada ard, dan ada yang terakhir tadi ada nafs. Itu walaupun tidak menggunakan tak marbutoh dianggap mu'annas. Gitu. Ya, itu artinya itu tadi bahwa jamak taksir itu bisa awalnya adalah mudzakkar, bisa awalnya adalah mu'annas. Ya, bisa awalnya mudzakkar, tapi bisa awalnya mu'annas. Tapi istimewanya bahasa Arab seperti tadi ya, awalnya mudzakkar bisa jadi mu'annas. Gitu ya. Awalnya muzakkar bisa jadi mu'annas. Tapi saya belum temu ya dalam bahasa Arab jamak taksir yang awalnya mu'annas lalu jadi muzakkar tuh. Enggak ketemu. Ya. Kalau bahwa muzakkar menjadi muzakkar aman. Mu'annas menjadi mu'annas aman, biasa. Mudzakkar menjadi mu'annas ada, tapi mu'annas yang menjadi mudzakkar itu enggak ada. Ya, mu'annas jadi mudzakkar itu enggak ada. Contohnya, tapi bukan itu yang intinya bahwa jamak taksir itu seperti yang kita pahami tadi, dia berubah dari bentuk awalnya, perubahannya itu tidak satu pola, ya. Perubahannya tidak satu pola. Bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang gitu. Contohnya kalau bertambah misalnya mal berapa huruf? 3. Nah, begitu jamak menjadi 5. 2, 3, ya. 4, 5. Nah, kalau surah berapa huruf? 5. 4. Begitu jamak 3. 3. Nah, begitu juga ini. Rasul 4. jamaknya Jadi 3. Nah, karena itulah kita tidak bisa punya ketepatan tunggal untuk memprediksi ya, maka yang kita lakukan seperti tadi ya, ditaksir-taksir aja, dikira-kira aja, diduga-duga aja. Tapi semakin sering kita ketemu ya, semakin sering kita nunggu, semakin sering kita menunggu itu akan semakin ahli kita. Sampai feeling lah, bisa jadi feeling nanti. Wah, ini nih akan walaupun nggak ada jadwal pastinya, tapi dia biasanya sekian. Nah, ibu-ibu sekalian, terakhir ya, saya ingin sampaikan. Kalau ingin lebih mudah mengingat, saya bilang tidak harus menghafal ibu-ibu sekalian, karena tahulah kita problem kita kalau menghafal, tapi mengingat itu bisa. Apa namanya orang mengingat itu bisa diusahakan dengan sering diulang-ulang. Ibu-ibu sekalian bisa dengan cara apa? Mengumpulkan yang serupa. Ya, mengumpulkan yang serupa. Ya, lihat lagi daftar ya kalau ibu-ibu punya waktu atau kalau kita nanti punya waktu ya, pada saat belajar bersama nanti kita bisa membahas itu apa saja yang serupa. Oh, ini adalah ini. Ada yang serupa di tunggal dan jamaknya, mufrad dan jamaknya, ada yang tunggal, ada yang serupa di jamaknya saja, ada gitu. Ada yang begitu ya. Misalnya kita masih ingat kan, yang pertama kali dulu kita serius membahas jamak itu di kata apa? Coba ingat nggak ibu-ibu sekalian? Mukmin. Mukmin. Yang kita bahas lebih ini, yang lebih dalam. Muslim. Bukan. Yang pertama dulu jamak yang kita bahas. Kalau itu kan ciri khususnya. Kata apa? Kata arkan. Ingat nggak? Arkan gitu ya, kata arkan. Nah kan selanjutnya kita punya kan kata-kata yang jamaknya itu sepola dengan arkan, rukun jamaknya arkan. Kalau fiil jamaknya apa? Ada ingat fiil jamaknya apa? Fiil jamaknya af'al gitu ya. Af'al. Ya. Ada yang serupa dengan ini kan serupa ya. Arkan, af'al, amwal. Itu kan serupa ya. Ya. Ada serupa gitu. Bisa juga seperti ini yang saya sebut dengan serupa. Nah, kalau fakir jamaknya apa? Fuqara. Nah, kalau alim ulama ya. Ulama gitu. Sehingga nanti kalau kita punya misalnya karim ini seperti ini ya. Fakir,
fuqara, alim, ulama, karim, kurama. Jadinya. Alim ulama tadi satu. Ya, ada gitu ya. Tapi untuk memudahkan itu jika bisa kita lakukan itu. Bisa kita lakukan. Baik, Ibu-ibu sekalian, itu dia penjelasan kita terkait dengan jam'ut taksir. Ya, ada pertanyaan, pendalaman setelah itu? Tanya Pak Guru. Silakan Bu Supeni, silakan. Untuk mengetahui ciri muzakkar dan muannasnya di mufrad dan jamak, saya belum paham. Untuk apa? Mengetahui ciri muzakkar atau muannasnya Dikaji di pelajaran sebelumnya. Ya, dikaji di pelajaran sebelumnya. Coba ibu-ibu sekalian bisa dilihat pelajaran sebelumnya tentang mudzakkar dan muannats. Ada mal jamaknya amwal, ya gimana? Iya, itu ciri. Berarti itu dari apa ya? Dari masdar, bukannya di akhir tak marbuta. Yang mana? Ya, mal itu mudzakkar apa muannats? Mal itu kan tadi muzakkar. Oke, bagus. Jamaknya Amwal jadi muannats. apa tadi? Landasannya? Iya, itu yang saya mau tanya. Jamak bukan manusia dianggap muannas. Iya, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Guru tanya Pak Guru. Silakan, Bu Nursia. Jadi untuk mempertajam ingatan tadi kan sudah diterangkan ini bisa memahami bahwa satu untuk mengenal jamak taksirnya. Pertama mungkin kita lihat kalau salat ini harus melihat tiga huruf dasarnya ya Pak Guru. Ada ini untuk ngira-ngira nih misal benar nggak di pemahaman saya pertama melihat ada 3 huruf dasarnya sama. Kemudian yang kedua tadi yang Pak Guru bilang ini bukan manusia nih berarti ini jamak taksir tergolong muannas. Nah, kalau nafs ini kan ini digolongkan manusia ya Pak Guru karena di sininya nafs bukan manusia, Bu. Bukan manusia, tapi dia muannas di sini ya Pak Guru. Kenapa ya? Yaitu karakter khusus tadi yang tambahan. Khususan. Yang masuk dalam golongan arab sama naris dia Pak Guru. Kalau surah berarti ini ada karena ada tak marbutonya gitu. Betul. Rasul manusia berarti ya. Jadi 3 itu ya Pak Guru. Misalkan untuk mudah memahami kita lihat dulu 3 huruf dasarnya, kemudian mengkategorikan dia sebagai manusia dan bukan, terus ciri-ciri muannas gitu ya untuk mengira-ngiranya. Iya. Nah, ini kalau untuk mengira tingkat dasar, ya mengira tingkat dasar, kita akan menggunakan itu ciri khusus bahasa Arab yang pertama, 3 huruf dasar. Secara umum bahwa 3 huruf dasar itu tunggal. Kalau lebih dari 3 huruf dasar itu kemungkinan adalah jamak taksir gitu. Itu cara menduga ya, cara menduga walaupun itu namanya dugaan tergantung pengalaman apa tidak. Secara umum walaupun tidak semua, untuk yang jamak itu biasanya hurufnya lebih banyak. Ya. Kalau kita lihat dari contoh-contoh ini ya ibu-ibu sekalian ya, contoh-contoh ini kan umumnya begitu, amwal lebih banyak, anfus lebih banyak, ibad lebih banyak, yatama lebih banyak, fuqara lebih banyak, masakin lebih banyak, aulia lebih banyak. Sedangkan ini suar rusul ini tidak sebanyak yang tadi ya, fenomena bahwa jamaknya itu hurufnya lebih banyak daripada tunggalnya. Berarti 2 ya, berarti 3 huruf dasar lalu jumlah. Kemudian untuk membedakan muannas sama muzakkar berarti dilihat dari yang
manusia dan bukan manusia dan kekhususan gitu ya Pak Guru. Kalau yang tadi, kalau untuk mudzakkar muannas ya dilihat lagi tuh pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran kita yang ke-17. iya Pak Guru. Karena kalau apa ini mau maknanya kadang-kadang kita kan nggak ingat gitu kalau maknanya. Tapi yang tadi petunjuk Pak Guru 3 dasar yang mungkin bisa dipahami nih 3 huruf dasar. Iya. Terus lebih banyak jumlahnya. Iya. Karena nggak beraturan, oh ini pasti Iya. jamak taksir nih. Iya. Nah, sekarang menggolongkan muannasnya mungkin melihat oh ini bukan manusia, kemudian ini manusia dan kekhususan. Kira-kira bisa dipakai itu ya Pak Guru ya? Iya. Oke. Kasih Pak Guru kan lebih mudah untuk mengingat-ingatnya. Iya, iya. Makasih Pak Guru. Ya, baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Iya, baik. Sedangkan ibu-ibu sekalian, 2 jamak yang terakhir itu gampang, ya. Jam'ul muzakkar as-salim itu tinggal diberi nama saja, bahwa ketika ujungnya itu waw nun atau ya nun, nah itu namanya jamak muzakkar salim. Untuk jamak yang muzakkar salim, mufradnya terlihat. Ya. Mukmin, mukminun, mukminin. Hurufnya terlihat. Muslim, muslimun, muslimin. Ya. Terus ada musyrik, munafik, kafir, solih, sodik, zolim, khalid, roki. Nah, coba nih sekarang ibu-ibu ya, untuk membuat duga-dugaannya. Roki bentuk berapa? Yang mana Pak Guru? Ini yang paling akhir. Yang mana Pak Guru? Ini yang paling akhir. Roki. Masdar. Ya. Yang lain. Roki bentuk berapa? Bentuk 4, Pak. Iya, bagus. Yang lain. Roki bentuk berapa? Oh, bentuk Masdar. bentuk 4. Baik. Yang menduga roki bentuk 3 atau yang menduga roki adalah masdar, apa yang terlihat sebagai pencirinya? Alif di depan kedua. Apa kita punya ilmu seperti itu bahwa masdar itu cirinya alif urutan kedua? Enggak, gitu. Sifat. Sisipan alifnya ada di ketiga. Ya, sekali lagi ibu-ibu sekalian, ini bukan soal salah benar, tapi soal seberapa kita setia pada ilmu yang kita sudah miliki. Yang kita punya apa kalau ciri masdar ibu-ibu sekalian? Ada sukun di tengah. Sukun tengah-tengahnya kalau dia 3 huruf. Nah, baik tadi ya. Jadi nggak pas itu yang diingat. Nah, coba nih. Tapi belum tentu salah ya, belum tentu salah. Namanya juga ilmu kita terbatas. Nah, kalau yang menduga roki adalah bentuk 4 atau sifah, apa pencirinya? Alif. Ada alif di huruf Ya, kedua. bagus. Ada alif urutan kedua naik turun. Ya, gitu kan kuat banget tuh. Roki, Khalid bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4. Zolim bentuk berapa? 4. Sodik bentuk berapa? 4. Solih. 4. Kafir. 4 semua ya. Munafik. Sama. Musyrik. Ini Muslim. Ini masdar. Muslim ada yang menduga masdar? Kalau saya mengiranya masdar. Emang berapa hurufnya, Bu? 1, Sri 2, Lestari. 3. Berapa hurufnya, Bu Sri Lestari? 4. Kalau 4 ada nggak tengah-tengahnya kalau bilangannya genap? Nggak ada. Nah, Ibu lebih pandai ngitung uang daripada huruf bahasa Arab. Padahal lebih sedikit nih. Lebih sedikit. Ya. Mukmin. Mukmin 1, 2, 3, 4. Bentuk sifat. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, Ibu-ibu sekalian, pada dasarnya jamak muzakkar salim itu sama dengan jamak muannas salim juga, karena kan muzakkar nih kalau ini jadi muannas begitu,
pada dasarnya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu untuk bentuk 4. Oke, untuk bentuk berapa? 4. Bentuk 4. Walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua. Contohnya ini mukminah bentuk 4. Muslimah bentuk 4 ya. Kemudian apa berikutnya? Sholihah bentuk 4. Kalau ayah bukan, kalimah bukan, sholah bukan, rok'ah bukan, sama bukan. Nah, tapi tadi ya, kalau dia mudzakkar bisa jadi muannas, kalau dia muannas seperti ini yang dari sifat bisa juga jadi mudzakkar. Iya, begitu. Baik. Kita baca ini yang jamak muannas salim. Yang pertama apa? Mukminah. Mukminah, jamaknya Mukminah. muslimah, Muslimah. Muslimah. Solihah. ayah, Ayah. kalimah, Kalimah. sholah, Sholawat. sholawat, rok'ah, Rokaat. sama. Sama. Iya. Apakah sama ini muannas? Maksudnya sama-sama. Sama mendengar. Sama. Apakah sama ini muannas? Oh, sama dengar. Bukan. Bukan. Muzakkar. Baik, coba ilmunya tadi. Di langit ada matahari Iya. panas. Iya, langit. Khususan. Ada 5 yang itu. Ya, muannas. Aduh. Masih mending kita di sini Tolong. cuma 5, Bu Sri Lestari. Ibu Tolong. belajar di tingkat 2 Aduh. dulu. Wah, banyak lagi. Katanya yang Ingatannya berpasangan, katanya udah yang kendar, Pak. berbang. Apalagi katanya Kendor. lebih banyak lagi. Itu masih mending ya. Kendor Sedikit. ingatnya. Aduh. Baik. Jadi namanya juga jamak muannas salim, mufradnya muannas, jamaknya juga muannas. Namanya juga jamak muzakkar salim, mufradnya muzakkar, jamaknya juga muzakkar. Tapi kalau jamak taksir bisa jadi berbeda. Itu dia Ibu-ibu sekalian pelajaran kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan sebentar sebelum. Pak Guru, mohon maaf. Iya, bagaimana Bu? Izin bertanya. Kalau tadi kan kalau yang jenis muzakkar atau muannas salim kan diduga paling banyak bentuk 4. Tapi kalau misalnya jamak taksir bisa nggak Pak kira-kira bentuk berapa paling banyak gitu Pak? Selain itu berarti, selain itu. Oh, selain itu ya. Selain itu. Nanti ibu-ibu sekalian, ini akan ada kaitannya nanti ya. Ada kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan aspek kelima ya. Ada aspek kelima. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa sabar ya. Itu namanya ya kita sebut dengan apa? Pada dasarnya. Tapi nanti ketika ada fenomena yang tidak seperti biasanya, itu pasti ada keindahan, ada pesan, ada kedalaman yang bisa kita pahami di sini. Ya, kalau kita bicara soal isim, ada berapa jenis isim? Nah, berarti yang pertama, kalau tadi kan bentuknya kan nama perempuan. Nama perempuan ya kemungkinan nanti jamak taksir. Kemudian kata benda kemungkinan jamak taksir. Kemudian apa? Kemudian masdar kemungkinan nanti jamak taksir. Kemudian berikutnya apa? Sifah. Nah, itu yang kemungkinan jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Kemudian berikutnya apa gitu? Domir itu jamak taksir. Kemudian apa? Isyarah itu kemungkinan jamak taksir. Kemudian apa? Isim mausul, kemungkinan itu jamak taksir. Atau kemungkinan juga jamak muzakkar. Tapi kalau kita baca ini ya, ibarat kata kalau kita seperti hasil survei ini untuk memprediksi siapa kira-kira yang akan maju menjadi calon presiden, kira-kira itu arahnya. Itu arahnya. Yang bentuk 4 isim, yang bentuk 4 sifat itu kemungkinan kuat akan menjadi mudzakkar dan muannas salim, sedangkan selain itu kemungkinan akan menjadi jamak taksir. Oke. Ya Pak, terima kasih. Baik Ibu-ibu sekalian, dengan demikian maka kita sudah sampai di akhir dari kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini.
Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Senang berdiskusi, berbincang-bincang dan belajar bersama dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sebaliknya juga demikian sehingga hasilnya menjadi maksimal. Dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf kepencet tadi, Pak.